Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina maulana Muhammad. Summa alhamdulillahilladzi nawwara hayatana wa hayatakum wa qulubana wa qulubakum bi nuri sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rahima illallah, la karima illallah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilayna rahmatan lil alamin wa syamila fadlahu lil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattakullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ala man ittaqallah asha qawiyan wa sara fi biladillahi amina. Ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan juga telah datang kepada kita bulan yang sangat mulia ini, bulan yang dimana dilahirkannya kekasih Allah, dilahirkannya junjungan kita, pemberi syafaat kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah untuk senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita at-taufiq wal hidayah, sehingga kita bisa menambah kecintaan kita kepada Allah melalui kita mengikuti dan juga mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima cinta seseorang kecuali orang tersebut telah mencintai kekasihnya, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya kaum muslimin mereka mempunyai dalam tahun-tahun mereka yang mempunyai yang bernama Idul Fitri wa Idul Adha. Kaum muslimin mempunyai yang namanya hari raya, yang mana mereka ketika hari raya mereka bergembira dengan hari tersebut karena keberhasilan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikatakan oleh para ulama, hari raya terbesar, teragung di atas bumi ini adalah hari raya dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu datangnya bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Rasulullah, siapa yang tidak bergembira dengan datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad? Siapa yang tidak bergembira, tidak senang, tidak merayakan kedatangan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW? Terutama para umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi dalam hatinya tidak ada terasa senang dan gembira dengan datangnya bulan Nabi Muhammad SAW, maka dipertanyakan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai umat Rasulullah jangan menyangka perayaan Maulid itu baru dirayakan oleh manusia. Kita sebagai umat Rasulullah jangan menyangka adanya perayaan ihtifal acara yang menyambut kedatangan bulan Maulid itu bukan hanya perintah daripada ulama, bukan perintah daripada kiai atau habaib. Perintah untuk kita bergembira dan menyambut kelahiran bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia yang memerintahkan kita bisa menolak, karena mereka basyarun, manusia. Bisa kita terima pendapatnya, bisa kita tolak pendapatnya. Tapi kalau sudah Allah yang memerintahkan kita, apakah kita berani menolak perintah Allah, anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di situ Allah menekankan kepada kita umat Rasulullah dalam firman-Nya. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka Allah katakan, perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, apa? Dengan rahmat Allah yang turun kepada kalian, karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, gembiralah kalian dengan segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan ketahuilah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dijadikan umat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Al-Habibullah bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, la ya'rif qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Dikatakan oleh beliau, tidak ada seorang muslim yang mana mereka mengagungkan bulan Maulid, mengagungkan bulan dilahirkannya Rasulullah, kecuali mereka mengetahui siapa yang lahir di dalamnya. Mereka mengetahui siapa bayi manusia yang dilahirkan di bulan tersebut, sehingga pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka membuat yang namanya acara Maulid mengagungkan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak heran hadirin, orang yang menjenrajah, orang yang kawan rajin, jenrajah cinta dengan kanjeng Nabi, jenrajah hormat ke Rasulullah. Bunga adalah pon Rabu, pon datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dikatakan man farih alina farih Nabi. Dan kanjeng Nabi orang yang sekerakan kok perak orang nekat, berberak kok orang kok perak kelengan dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, kok benar orang perak kok perak kelaban bulan Maulud sekali mangkok lahiraki dalam. Saya dilahirkan, kata Rasulullah, kamu gembira denganku. Kata Rasulullah, saya juga gembira denganmu, kata Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan man ahya dzikra miladi wajabat lahu syafaati. Siapa daripada umatmu, kata Rasulullah, yang merayakan apa? Yaitu hari kelahiranku, kata Rasulullah, maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku. Tidak ada manusia yang berhak kita rayakan, kita gembirakan kelahirannya, kita junjung tinggi seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini ya hadirin, kita sebagai umat Rasulullah harus mengetahui siapa Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Ini perintah dari Allah. Disebutkan dalam Maulid tiba, sebelum diciptakannya manusia, kita ini semua umat Rasulullah berada di atas bumi ini. Para malaikat yang ada di atas langit, penghuni bumi, malaikat yang berada di bumi, yang berada di surga, semua makhluk-makhluk Allah ketika dilahirkannya Rasulullah, disebutkan oleh sahibul Maulid tiba, fahdalzal arsyu daraba wa istibsyara wasdadal kursiyyu haibatan
ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Engkau wahai Rasulullah, ketika lahir sosok manusia yang sebagai kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau lahir, wahtazzal arsy, bergoncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Bergoncang hadirin mendengar kabar dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Mereka bergembira, para malaikat, wamtala'at sama, semua langit menjadi terang benderang. Para malaikat yang berada di bumi, di langit, mereka semua seraya berteriak tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, telah lahir sosok manusia yang ditunggu syafaatnya. Berteriak semua, gembira dengan lahirnya sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum umatnya merayakan, sudah dirayakan di atas langit dan di atas bumi. Al-Jannah ihtafal Nabi Muhammad, surga merayakan kelahiran Nabi Muhammad, malaikat merayakan kelahiran Nabi Muhammad, para makhluk Allah semua merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin wa zulatal mu'minin rahimakumullah. Kita jangan sombong, kita jangan bangga dengan amal kita, ibadah kita, sehingga kita sebagian dari kita ini menyinggung atau mencemooh atau mencela saudara-saudaranya yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Sebagian mereka memvonis mereka yang merayakan Maulid sebagai aliran-aliran yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kamu punya apa? Siapa yang akan menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat? Para nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa di hari kiamat posang kepada tembok. Semua yang dicari, siapa yang dicari? Semua nafsi-nafsi ta'ala, semua tidak bisa memberikan syafaat. Semua para nabi ingin dekat kepada Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Musa sendiri meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya. Masa kita sebagai umat Rasulullah, kita tidak senang dengan kedatangan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW? Terakhir ada sebuah cerita. Cerita ini menerangkan bagaimana besarnya pahala dan fadilah orang yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu ada satu orang kafir yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Nabi Muhammad, tidak beriman. Malah Abu Lahab mereka mau menyusahkan Nabi. Abu Lahab ini hidupnya setiap hari menggoda Rasulullah, menyakiti Nabi Muhammad setiap harinya. Abu Lahab sampai-sampai dicantumkan oleh Allah nama Abu Lahab di dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, pasti masuk neraka Abu Lahab tersebut dari jahatnya kepada Nabi Muhammad. Tapi ada kejadian yang sangat menakjubkan. Apa? Abu Lahab ini punya budak yang bernama Zubaibah. Budak Abu Lahab yang bernama Zubaibah ini mendapat pesan dari Abu Lahab. Kata Abu Lahab, budakku Zubaibah, kalau engkau mendengarkan kabar aku punya saudara namanya Abdullah, punya anak, anaknya sudah lahir, beri kabar kepadaku. Abu Lahab menunggu kelahiran Nabi Muhammad karena ponakan sendiri, anak daripada saudara sendiri. Jadi Abu Lahab berpesan kepada budaknya yang bernama Zubaibah, Zubaibah, kalau sudah lahir ponakan saya, kabarkan kepadaku secepat mungkin. Ketika di bulan Syahrul Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin sebelum fajar, sebelum waktu subuh, Rasulullah dilahirkan. Ketika itu Zubaibah menunggu-nunggu. Setelah Zubaibah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad telah dilahirkan, Zubaibah lari, saudara-saudara. Zubaibah lari, gembira, membawa kabar kepada Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Lahab, ada apa Zubaibah?
Aku membawa kabar gembira. Ini Abu Lahab, orang yang karena tak pernah gila, orang yang kemarin takut Abu Lahab, gendut orang. Tapi Abu Lahab ketika dikabarkan oleh Thuwaibah budaknya, ini kan kalau losok kita, berjemret hidup nyaman, dok lah bagi Thuwaibah, jaga Abu Lahab. Udah apa ya, dok-dokan, malu. Ternyata yang mengetok pintunya Thuwaibah, ada apa Thuwaibah, ada apa? Wahai Abu Lahab, aku membawa kabar gembira. Apa? Ponakanmu Muhammad lahir sudah. Ngidin kamu Nabi pun lahir. Abu Lahab perak. Utang ponakan lahir. Dari perak Abu Lahab apa? Ngojak ke Thuwaibah. Thuwaibah, pun semakin dikok kebebasan. Wahai Thuwaibah, sekarang kamu akan aku bebaskan. Kamu sekarang bukan budak lagi. Beri mereka bebas Thuwaibah. Beri hadiah di Abu Lahab. Kelakuan Abu Lahab perak. Kebesokan harinya perak Abu Lahab. Mau keluar, ya hartanya dikeluarkan tasyakuran atau untuk mereka perak. Jemput. Akhirnya kalau akhirnya Abu Lahab akhirnya perak. Kenapa? Digunakan perak. Subhanallah. Negara kafir. Apa itu wakil ulama? Wa anna al-adaba mukhaffafun fi kulli yawmin itsnin biman adahu liman wafat. Disebutkan kalau ini Abu Lahab yang benar-benar sudah masuk neraka, celaka, kafir. Bagaimana ketika Abu Lahab telah meninggal dunia? Diriwayatkan oleh Adna Abdullah bin Abbas. Apa? Ditanyakan ketika mendapati Abu Lahab di api neraka, ditanya lagi, wa ma haluka? Abu Lahab, bersemakin dengan nikmah, bersemakin. Dan Abu Lahab semakin kok senang neraka. Tapi kata Abu Lahab, tapi saya setiap hari Senin mendapat keringanan adab dari Allah. Kata Abu Lahab, engkau pada hari Senin dan Abu Lahab, saya mendapat keringanan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya ketika hari Senin bisa minum. Kata Abu Lahab, sampai keluar dari jari-jari Abu Lahab air, sehingga Abu Lahab bisa minum. Diringankan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah melupakan orang yang pernah bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Karena Abu Lahab ini pernah perak seakhirat. Abu Lahab si kafir ya, kisah jumbo dan tidak boleh kaji Nabi, pernah lembut perak seakhirat kelabun bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa kaifa biman amina. Bagaimana dengan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Nggak apa berabad yang setiap harinya kita merayakan, membaca maulid, membaca tahlil, beribadah. Kalau Abu Lahab mendapat keringanan dari adab oleh Allah, ini orang kafir, pernah sekali bergembira dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita orang yang beriman kepada Rasulullah, yang setiap harinya bergembira dengan Nabi Muhammad SAW? Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, ditambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita dipenuhi dengan cahaya-cahaya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi Muhammad. Dihidupkan rumah-rumah kita, kampung-kampung kita dengan syiar-syiar Nabi Muhammad, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu yaqul wa qawluhu al-haqqul mubin wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab barakallahu laka fil hadith wa nafa'na bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum min al-muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Like, comment,